Kita bacakan pertanyaan melalui kertas ya. Di surat Al-Ahzab ayat 33 disebutkan tentang nama Ahlul Bait. Yang dimaksud itu siapa? Ahlul Bait yang disebutkan di surat Al-Ahzab adalah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama yuridullahu ayyutahhirakum ahlal baiti. Allah menghendaki untuk mensucikan kalian wahai ahlul bait. Dan itu yang dimaksud adalah siapa? Para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Al-Ahzab ayat 33. Kalau kita buka teksnya ya. Allah mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah menghendaki untuk menghilangkan kotoran dari kalian wahai ahlul bait. Dan yang dimaksud di sini adalah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wanita ketika mereka menjaga kehormatannya itu sama dengan membersihkan dirinya dari aneka kotoran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pakaian syar'i muslim harus yang terusan? Tidak boleh potongan 2 piece atasan dan bawahan. Jawabannya tidak harus terusan, boleh potongan. Yang penting 3 tadi ya. 1, tidak transparan. 2, tidak ketat. 3, tidak ada bagian yang terbuka. Tidak transparan, tidak ketat, tidak ada bagian yang terbuka dari dirinya, maka insya Allah ini sudah masuk dalam kategori pakaian muslimah yang syar'i. Untuk usia lansia, apa bedanya cara berpakaian dengan wanita pada umumnya? Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bagi para muslimah ada yang lansia ya. Coba dilihat di surat An-Nur tadi. Bagi para wanita yang dia sudah tidak ada keinginan untuk nikah dan dinikahi, jadi lelaki sudah tidak tertarik untuk melamar dia, apakah ada pengecualian? Jawabannya iya, yaitu dia boleh melepaskan pakaian luarnya. Wa yasta'fifna khairun lahum. Nah, ini ada di surat An-Nur ayat 60. Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan. Dan para wanita-wanita yang sudah menopause, di mana lelaki sudah tidak ada keinginan untuk menikahinya. Falaisa 'alaihinna junahun ayyadna thiyabahun ghairu mutabarrijatin bizina. Maka tidak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian luarnya, tapi tidak boleh tabarruj. Karena tadi ya, wanita Arab itu pakaiannya 2 lapis, pakaian yang melekat badan dan pakaian luar. Nah, pakaian luar ini kalau bagi wanita yang sudah tua, nggak pakai nggak apa-apa. Tapi syaratnya harus sudah tua. Jadi nek jenengan kerasa tua, ya apa-apa. Enggak usah kamu saya enom kok, saya seger. Nah, nek ngono berarti pakai pakaian yang menutup aurat. Jadi bukan berarti wanita itu boleh membuka aurat ketika sudah tua, bukan ya. Tapi wanita yang sudah tua boleh melepaskan pakaian luar. Adakah aurat wanita saat bersosmed? Batasannya apa? Saat bersosmed, aurat wanita itu ada di kameranya. Baik, saya kasih tahu ya. Di antara penjelasan yang disampaikan oleh para ulama bahwa penyakit ain itu apa? Karena pandangan mata. Penyakit karena pandangan mata itu bisa disebabkan foto
Jadi kalau ada orang yang geting sama Anda, benci sama Anda, lalu ngambil foto, dilihat dengan menaikkan perasaan benci, orang ini bisa sakit. Orang yang dipandang tadi bisa sakit. Dan itulah yang disebut dengan penyakit ain. Dan Nabi SAW mengatakan, wal ainu haqqun. Penyakit ain itu benar adanya. Maka jangan hobi suka pamer foto. Apa sih manfaatnya pamer foto? Nambah rizki tidak? Ya? Jenengan kalau difoto rizkinya tambah nggak? Atau makin panjang umur? Hah? Atau bojone tambah nom? Tidak. Sehingga ketika orang pamer dirinya di medsos, fotonya diupload di medsos, orang tambah nom, ya? Orang tambah rizkinya, tidak tambah apapun. Lalu apa yang bisa dia dapatkan? Makanya kesalahan besar ketika ada wanita yang dia hobi pamer di medsos. Nyari pujian apa kira-kira? Enggak ada yang nyari pujian. Justru semakin tersembunyi Anda makin terpuji. Wanita itu semakin tersembunyi semakin terpuji. Maka begini ya, jadikan sebagai komitmen bermedsos untuk membagi ilmu, bukan membagi wajah. Orang tidak butuh wajahmu. Maka ketika bermedsos sebaiknya apa? Gunakan untuk bagi ilmu. Jenengan misalnya baru dapat pengajian, kok baru ini saya dengar ya, ditulis, taruh di medsos. Ini tadi berbagi ilmu yang disampaikan oleh Ustadz, yang mungkin orang lain tidak tahu, Anda tahu, tulis tentang macam-macam jahiliyah tadi ya. Sehingga dengan demikian orang ketika membacanya, lalu dia sadar, insya Allah Anda dapat pahalanya. Istri terpaksa keluar rumah dengan berdagang karena membantu ekonomi keluarga. Bagaimana? Dibolehkan, tapi dengan ketentuan tadi. Anda harus menutup aurat. Baik, cuman begini. Ini ada satu kejadian. Seorang bapak-bapak, dia dokter, dan beliau punya banyak utang. Lalu datang ke rumah saya, ke kantor Yufid, yang waktu itu saya kerja di Yufid, curhat mengenai masalah yang beliau alami. Jadi beliau ini dokter, istrinya dokter. Tidak tahu istrinya ada di sini atau tidak tahu ya. Kemudian saya tanya, Bapak praktek di mana di rumah sakit ini? Kalau ibu praktek enggak? Enggak, istri saya enggak praktek, meskipun dokter. Loh, kenapa kok ibu enggak praktek, Pak? Beliau bilang gini, bagi saya Pak Ustadz, yang bekerja satu orang maupun dua orang, rizki rumah saya sama. Bagi saya, yang bekerja itu mau satu orang maupun dua orang, menurut saya rizki untuk anak-anak saya sama. Masya Allah, saya langsung kaget. Ada orang yang punya tawakal kayak gitu. Maka bisa jadi suami istri sama-sama kerja. Istri niatnya biar nambah pendapatan suami, bisa jadi ya. Sampai rumah, akhirnya dua-duanya capek. Urusan rumah tidak tertangani, akhirnya bikin berantem. Ketika berantem, loro kabeh, mlebu rumah sakit kabeh, entek kabeh. Ya kan mungkin saja ada kayak gitu ya. Jadi suasananya tidak lebih nyaman ketika yang kerjanya suaminya, tapi istrinya ngurusi isi rumahnya. Meskipun seperti ini boleh, dan kami sarankan Anda lebih baik jualan di dalam rumah. Pakai apa Pak jualan di luar negeri? Marketplace. Alhamdulillah dimudahkan. Dan sekarang ada banyak sekali ya platform yang bisa digunakan untuk jualan online. Marketplace, kemudian ada aneka platform jualan online yang lain. Anda bisa manfaatkan itu.
Bolehkah wanita berangkat kajian tiap hari? Ya. Kajian mau kajian? Ya, kalau memang betul-betul kajian, silakan. Tapi ya, jaga prinsip. Ini niatnya betul-betul ngaji. Jadi yang dicari ilmu yang kira-kira tidak dia ketahui, ingin mendapatkan penjelasan berkaitan dengan ilmu yang dia tidak tahu. Cuman begini yang jadi masalah, kajian cuman 1,5 jam, metu sekoma 5 jam. Golek bojone ning ndi, Bu? Iki lagi keluar kajian. Dia keluar dari jam 7 ya. Pulangnya sampai jam 12. Padahal kajiannya jam 9 sampai jam 10. Hah? Ada yang kayak gitu nggak? Ada? Anda selesai kajian kan kadang nggak langsung pulang ya. Rujaan dhisik ya. Berujaan satenan. Satenan bakso. Bakso nanti kemana gitu. Subhanallah. Yang kira-kira betul-betul kajian ada, tapi yang ubo rampene luwih dawa timbangane kajian. Tidak langsung bubar. Kok ngerti toh Pak Ustaz kayak gitu Pak Ustaz? Sing bisi kathah nek katanya. Bolehkah wanita sholat jamaah di masjid dengan jarak dari rumah cuma 10 meter? Boleh ya. Boleh, tapi rumah lebih baik. Kalau jenengan mau ngejar pahala, sholat di rumah lebih baik. Seorang wanita datang menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami para wanita ingin sholat bersama Anda. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku tahu kalian itu ingin sholat menjadi makmumku. Wa buyutukunna khairun lakum. Tapi rumah kalian lebih baik bagi kalian. Coba bayangin ya, sholat di Masjid Nabawi diimami oleh seorang Nabi, tapi kata Rasulullah SAW, sholat di rumahmu lebih baik daripada sholat bersamaku. Apalagi kalau sholat di masjid yang belum jadi, yang jadi imam pak kaum yang bacaannya salah. Ini sholat di Masjid Nabawi yang jadi imam seorang Nabi, tapi kata beliau, wanita sholat di rumah lebih afdol. Maka kalau kita bicara afdoliyah, di rumah lebih afdol. Cuman ada pertimbangan yang lain. Pak, kalau saya sholat di rumah itu Pak, takbiratul ihram langsung merem Pak, ngantuan, jadi nggak semangat. Nah, kalau memang ada faktor seperti itu, ini beda kalau saya sholat di masjid. Kalau saya sholat di masjid, masjidnya adem, AC-nya enak ya? Kemudian ketemu dengan teman-teman yang lain, jadi lebih semangat, lebih khusyuk. Kalau memang ada faktor itu, bisa jadi ini jadi bahan pertimbangan Anda sholat di masjid. Kayak biasanya ya, ada ibu-ibu kalau tarawih di rumah dengan tarawih di masjid, lebih semangat yang mana? Masjid. Kalau di rumah gimana? Ngantuk. Kalau sampai terjadi seperti ini, silakan Anda ke masjid biar nanti sholat Anda bisa lebih maksimal. Wallahu a'lam. Baik. Wanita adalah salah satu fitnah dunia. Kalau saya berdoa agar suami tidak tergoda dengan wanita dan tidak menikah lagi, boleh tidak? Berdoa seperti itu boleh nggak? Hah? Kuat-kuatan doa. Jenengan donga muga-muga bojone ora rapi meneh, bojone jenengan donga muga-muga rapi meneh. Jadinya apa ini? Kuat-kuatan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana batasan aurat wanita
untuk madhab selain Syafi'iyah. Yang mewajibkan cadar itu kalau nggak salah 2 madhab, Syafi'iyah, satunya kalau nggak salah Hanafinya, saya agak lupa. Sedangkan madhab yang lain menganjurkan, tapi tidak sampai wajib. Tidak ada satupun madhab yang mengatakan bercadar itu tidak dianjurkan, tidak ada. 4 madhab semua sepakat bercadar lebih baik daripada tidak bercadar. Belakangan saja yang muncul orang liberal, lalu nempel di ormas. Ketika dia nempel di ormas, dia pengaruhi itu ormas. Berangkat dari orang liberal. Oh, nggak benar, cadaran itu nggak bagus, seterusnya. Padahal 4 mazhab sepakat cadar lebih baik. 2 mazhab mengatakan wajib, 2 mazhab mengatakan sunnah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana aurat wanita jika membaca Al-Quran atau tilawah dalam rumah? Membaca Al-Quran tidak disyaratkan harus menutup aurat, yang penting sopan. Bedakan antara sopan dengan tidak menutup aurat. Sehingga wanita membaca Quran dalam posisi nggak pakai jilbab, boleh nggak Pak? Boleh. Kenapa boleh? Karena tidak disyaratkan harus menutup aurat. Bagaimana dengan ibu bapak, akhwat, ikhwan campur aduk senam di lapangan dengan musik? Pada itu apa ini? Termasuk berpakaian tapi telanjang walaupun berhijab. Ya, kalau Anda melihat seperti ini, ya itu kemungkaran, ya. Apa yang terjadi di masyarakat senam ibu-ibu, ya, kemudian dia pakaiannya pakaian yang menampakkan seluruh lekuk-lekuk badan, ya. Yang kayak gini jelas ini pakaian yang tidak syar'i. Ya, kita ajak mereka pelan-pelan, monggo sampean ngaji di JIH, ya. Insya Allah nanti bisa senam di JIH. Baik, wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Pas jam 10:30. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bimbingan. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang selalu istiqomah di atas jalan